Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan seluruh pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ada satu pertanyaan yang akan kita bahas jawabannya dalam pertemuan kali ini, sahabat BN. Pertanyaannya sederhana saja. Apakah Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, bisa menjadi presiden kepala negara Republik Indonesia untuk periode 2024-2029? Sahabat BN, pertanyaan ini mari kita bahas jawabannya pada kesempatan ini. Sejak awal dulunya disebut-sebut Anies Baswedan akan maju menjadi bakal calon presiden Republik Indonesia. Kita telah melihat banyak sekali hadangan-hadangan yang lebih dikenal dengan penjagalan-penjagalan yang menghadang Anies di depan. Berbagai macam hadangan itu. Sebut saja penghadangannya, berbagai isu label disematkan kepadanya. Dikatakan dia tidak akan bisa maju karena tidak punya partai. Namun dalam kenyataannya kita melihat tidak ada pengaruhnya itu bagi rakyat di Republik ini tampaknya. Buktinya begitu Anies pergi ke daerah, dia mendapat sambutan hangat, sambutan yang begitu antusias dari rakyat. Tetapi apakah sudah berakhir penjagalan kepadanya? Tidak juga. Kita tahu sampai hari ini pembatalan izin demi izin beberapa saat sebelum acara dimulai, pada acara-acara kampanye Anies terus terjadi. Untuk menjawab pertanyaan awal kita tadi, bisakah Anies jadi presiden untuk 2024-2029? Kita lihat penyambung pertanyaan itu, kita perlu lagi mengajukan pertanyaan lanjutannya. Anies Baswedan ini dengan pasangannya Caimin diinginkan oleh rakyat ataukah dibutuhkan oleh rakyat? Sahabat BN, kalau hanya sekedar diinginkan, bisa jadi karena Anies ini ganteng, bisa jadi karena dia berteman dengan Anies atau Caimin, bisa jadi karena satu partai dengan Caimin, atau bisa jadi kader atau simpatisan partai pendukung pasangan Anies Caimin. Itu kalau hanya berdasarkan keinginan. Tetapi kelihatannya sekarang ini Anies Baswedan yang didampingi Caimin ini tidak saja hanya sekedar diinginkan oleh rakyat, tetapi dia sekarang ini dibutuhkan oleh rakyat Republik Indonesia. Kenapa dibutuhkan? Untuk menjadikan Indonesia ini mengalami perubahan yang lebih baik dari kondisi sekarang ke depan nanti. Kenapa tidak ke paslon nomor 2 atau paslon nomor 3? Karena yang mengusung
misi perubahan ini sekarang satu-satunya pasangan calon presiden dan wakil presiden hanyalah pasangan calon presiden wakil presiden Anies Caimin nomor urut 1. Satu-satunya. Prabowo Gibran sudah nyata-nyata copy paste dari rezim sekarang yang menamai koalisinya Koalisi Indonesia Maju. Sama dengan nama kabinet sekarang ini, Kabinet Indonesia Maju. Dan yang menjadi cawapresnya Prabowo Subianto sekarang ini benar-benar anak kandung dari Presiden Joko Widodo pimpin rezim sekarang ini. Jadi sudah jelas ini betul-betul copy paste dari rezim sekarang yang menamakan dirinya pembawa keberlanjutan, melanjutkan rezim sekarang. Bagaimana dengan paslon nomor 3? Paslon nomor 3 juga setali dua uang dengan paslon nomor urut 2. Tidak jauh beda kelihatannya, sama-sama ingin melanjutkan rezim sekarang. Mungkin kalau ada perubahan sedikit-sedikit saja. Tetapi Anies betul-betul kontras, betul-betul berhadap-hadapan dengan rezim sekarang. Dia menyatakan pembawa perubahan kepada yang lebih baik dari kondisi Indonesia sekarang. Contohnya, membawa perubahan kepada yang lebih baik dari segi utang. Kita tahu utang kita sekarang ini telah sangat menggunung. Apabila tidak ada perubahan kepada yang lebih baik tapi hanya dilanjutkan, bayangkan bagaimana nanti negara ini utangnya. Akan melakukan perubahan di bidang harga-harga kebutuhan pokok. Sekarang kita tahu harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari mahal dan tidak stabil. Inilah nanti yang akan dilakukan perubahan oleh Anies Caimin dengan menstabilkan harga kebutuhan pokok sehingga menjadi murah, terjangkau oleh rakyat. Apa buktinya Anies Caimin bisa melakukan ini? Padahal dia kan belum presiden. Rekam jejak Anies selama menjadi gubernur DKI Jakarta sudah membuktikan bahwa Anies mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di DKI Jakarta, terutama di bidang ekonomi ini. Anies akan melakukan perubahan di bidang kerukunan umat beragama dan umat seagama sehingga ada rasa kesetaraan bagi sesama umat beragama nanti di Republik Indonesia ini, sehingga tidak ada lagi gontok-gontokan antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain, antara umat satu agama. Apa buktinya Anies bisa melakukan itu? Rekam jejak Anies selama menjadi gubernur DKI Jakarta 5 tahun telah membuktikan bahwa Anies mampu menciptakan kerukunan umat beragama dan kerukunan umat seagama, dan mereka merasa memiliki kesetaraan antar sesama umat beragama di DKI Jakarta. Di samping itu tentu banyak yang lain-lainnya. Kita ulang lagi pertanyaan tadi. Apakah Anies bisa menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029? Kita perlu melihat apa yang menjadi hambatan bagi Anies untuk memenangkan Pilpres 2024 ini. Antara lain yang tampaknya menjadi hambatan bagi Anies untuk memenangkan Pilpres 2024 ini, pertama, kecurangan. Kecurangan pemilu lah nanti akan bisa menghambat Anies memenangkan Pilpres ini. Kalau pemilunya curang, apakah kecurangan itu dilakukan oleh para penyelenggara
pemilu ataukah nanti yang dilakukan oleh sesama peserta kontestasi politik sendiri? Jika ini terjadi, bisa menghambat Anies menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 mendatang dan Caimin Wapres. Karena itu perlu diciptakan Pilpres atau pemilu legislatif yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada pemilu 2024 ini. Berikutnya yang akan menghambat Anies Caimin, kaum sekuler dan kaum yang berideologi komunis. Kaum sekuler nanti akan merasa dia itu dirugikan jika sempat Anies Caimin yang memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Kenapa demikian? Anies Caimin adalah orang yang taat beragama. Dan Anies telah tampak pula selama 5 tahun di Jakarta mampu menciptakan kerukunan umat beragama. Kaum sekuler menginginkan agama terpisah dari negara. Sedangkan Anies ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta telah tampak perannya di dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Apabila nanti negara dipisahkan dari agama, maka tentu akan sulit diciptakan kerukunan umat beragama. Sebab peran serta negara akan sulit masuk nanti ke agama. Demikian pula sebaliknya. Kalangan agama akan sulit berhubungan dengan negara. Karena itu kaum sekuler lah nanti yang akan menjadi penghambat Anies memenangkan Pilpres 2024. Berikutnya, kaum yang berideologi komunis. Komunis akan merasa rugi nanti kalau Anies Caimin ini yang memimpin negara Republik Indonesia ini 5 tahun ke depan. Karena Anies Caimin selaku 2 tokoh yang taat beragama, sudah jelas nanti dia akan menegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi komunis, sila pertama ini alergi dia melihatnya ini. Ketuhanan Yang Maha Esa ini alergi dia melihatnya ini. Karena itu kaum yang berideologi komunis, sekuler, itu akan menghambat langkah Anies. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh orang ini? Kalau kaum sekuler, dia nanti akan berupaya melabeli Anies dengan label-label yang sifatnya keagamaan. Contohnya, label politik identitas. Fungsinya atau perannya adalah menjarakkan Anies dari agama. Ideologi komunis gimana caranya? Kaum yang berideologi komunis akan melakukan upaya menghambat Anies dengan cara memupuk kemiskinan di negeri ini. Sebab komunis itu di mana rakyat banyak miskin, di sana dia tumbuh dengan subur. Bagaimana caranya dia menghambat Anies dengan cara memanfaatkan kemiskinan rakyat? Dengan miskinnya rakyat, dia akan bisa nanti diberi saja sembako 1 bungkus, diberi saja amplop 1 lembar, dia akan memilih yang diinginkan pemberi sembako atau amplop itu. Kenapa? Karena dia lapar.
ketika rakyat lapar, diberi sembako dan amplop, sembari ditegaskan kepadanya agar milih ini, bisa saja dia akan nurut demi perutnya. Inilah yang dimanfaatkan oleh kaum komunis. Jadi dalam hal ini tentu tim sukses, relawan, simpatisan, para tokoh agama, para intelektual, akademisi, kaum milenial, pedagang, petani, dan seluruh rakyat Indonesia yang pro perubahan, yang ingin Anies ingin memenangkan Pilpres, sudah harus wanti-wanti dari sekarang. Mengakhiri pertemuan kita, saya hadirkan kepada pemirsa tayangan ini. Jadi orang-orang yang menyuruh ulama diam dalam memberikan petunjuk kepada umat untuk memiliki pertimbangan dalam memilih pemimpin dan wakil, itu adalah orang-orang sekuler. Wahai umat Islam, bahwa di dalam Islam, di dalam keputusan majelis ulama yang diambilkan dari petunjuk syariat untuk menunjuk pemimpin, memberikan sultah, kewenangan kepada seseorang menjadi pemimpin kita, harus memenuhi 4 syarat, yang itu adalah syarat wajib pada Nabi SAW. Orang tersebut harus siddiq, orang tersebut harus amanah, orang tersebut harus fatanah, orang tersebut harus tabligh. Orang itu harus amanah, jujur, tidak boleh ada kebohongan di latar belakangnya, tidak terlihat dia berdusta, dia tidak menyembunyikan kebohongan dan kedustaan, dia berbicara dengan kejujuran. Ini adalah syarat mutlak. Karena jangan sampai orang pendusta dan pembohong diserahkan amanah, setelah itu kita menangis, didustai dan dibohongi sepanjang tahun, 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, orang itu harus amanah. Amanah seseorang itu diukur dari mana? Yang pertama tentu dari komitmennya kepada Rabbul Alamin, ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah. Karena kalau amanah itu hanya diukur dengan pengawasan manusia, dengan pengawasan si fulan, dengan orang-orang yang akan menyalahkannya, orang-orang tersebut bisa saja ditipu berjamaah oleh dia. Karena itu pertama sekali dalam mengukur amanah seseorang, bagaimana tingkat komitmennya beragama, ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah, salatnya bukan hanya di depan kamera, tanya orang sekitarnya, cari tahu siapa dia. Kalau salatnya tidak benar, bagaimana amanah akan ditumpangkan? Kalau Rabbul Alamin saja, Allah Subhanahu wa taala saja tidak ditakutinya, yang menjadi beban ditanggungjawab di atas pundaknya, bagaimana dengan amanah manusia? Yang kedua, lihat perjalanan hidupnya selama ini. Apakah janjinya bisa dia buktikan atau tidak? Kalau tidak, jangan berkeras juga karena baju saya ini, karena kelompok saya ini, saya mesti begini juga. Hati-hati wahai ibadallah. Setiap kita memberikan kewenangan dan amanah, wala itu tidak selesai hanya dengan keluar di tempat pemilihan itu, tapi akan dipertanggungjawabkan kelak sampai di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu kewajiban din, kewajiban agama memberikan kewenangan itu. Karena itu pilih orang yang amanah, pilih orang yang fatanah, yang cerdas, yang mengerti konsep kepemimpinan. Kita harus tahu bagaimana berfikir seorang pemimpin, bagaimana berfikir seorang teknisi. Kita harus tahu seorang pemimpin itu punya konsep yang besar kepada umat ini, punya rencana, punya mimpi, tetapi tidak hanya sekedar angan-angan. Dia pandai mengeksekusinya. Dia mengerti bagaimana cara menjalankannya. Dan dia faham apa yang menjadi penyakit dan masalah di tengah bangsa ini yang harus dia obati. Dia harus orang yang cerdas. Karena orang yang cerdaslah yang bisa mencari solusi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian tabligh. Apa makna tabligh? Pandai menyampaikan, menarasikan fikirannya, menjelaskan maksudnya, mengembangkan wawasannya.
Jadi ada pula orang yang mengkritik, pemimpin kok pandai bicara saja. Salah satu syarat pemimpin, dia harus pandai bicara. Kenapa? Karena konsepnya, pemikirannya, wawasannya tidak akan diketahui oleh orang di sekelilingnya, oleh umat kalau dia tidak pandai menarasikan, menyampaikan kepada orang lain. Dan dia harus jujur menjelaskan yang sebenarnya. Itu tabligh. Apa makna tabligh? Orang itu transparan, orang itu punya kemampuan dan kemauan dengan lurus menyampaikan apa yang ada yang menjadi tanggung jawab dan tugas. 4 sifat itu wajib. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.